Selamat siang Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan manajemen proyek dari peningkatan zona landfill TPST Bantar Gebang. TPST Bantar Gebang merupakan TPST utama untuk DKI Jakarta. Namun, menurut Dinas Lingkungan Hidup Jakarta pada tahun 2021, hanya 20% daya tampung yang tersisa. Oleh karena itu, didorong dengan UU nomor 18 tahun 2008, dilaksanakanlah peningkatan zona landfill di TPST ini. Proyek ini memiliki nilai kontrak sekitar 33 miliar dengan pelaksanaan 180 hari kalender, serta dengan luas pengembangan sebesar 800 meter persegi. Lalu langkah pertama adalah membuat project charter. Dalam membuat project charter, para stakeholder melaksanakan meeting berkala secara mingguan untuk menyelaraskan tujuan proyek. Proyek ini disponsori oleh UPST DLH DKI Jakarta yang disetujui pada tanggal 5 Juni 2025. Pengembangan zona landfill akan mengalihfungsikan lahan ex-IPAS 2 sebagai sanitary landfill, di mana lingkup pekerjaan yang direncanakan akan meliputi pemasangan spoon pile hingga pekerjaan pendukung. Adapun, proyek ini akan dinilai sukses apabila sistemnya berfungsi secara aman dan juga mengurangi risiko longsor landfill. Kemudian, dalam membuat project management plan, beberapa data pengujian, regulasi, dan juga standar digunakan sebagai dasar perencanaan untuk material dan juga dasar perencanaan untuk sistem. Hasilnya terdapat perencanaan umum mulai dari scope hingga environmental management. Lalu untuk quality management di sini utamanya mengacu kepada standar ISO, ASTM, dan juga hasil pengujian yang telah dilakukan. Berikut merupakan manajemen plan untuk fokusan lainnya. Selanjutnya dalam mendefinisikan lingkup pekerjaan, utamanya mengacu kepada skop dan juga kriteria sukses dalam project charter. Berdasarkan proses tersebut, 7 cakupan pekerjaan proyek meliputi hal-hal berikut. Setiap pekerjaan dalam project scope yang telah ditentukan kemudian akan dirincikan dengan mengacu pada pengalaman proyek sebelumnya. Ketujuh project scope tersebut tadi dibatasi oleh Permen PUPR nomor 3 tahun 2013 dan juga standar nasional yang berlaku di Indonesia. Berikut merupakan work breakdown structure yang dibuat agar komponen pekerjaan akan menjadi lebih terstruktur dan juga mudah untuk dikelola, di mana dalam hal ini WBS dirancang hingga level 5, yakni level aktivitas. Contohnya, pada rumpun pekerjaan persiapan, di sini untuk paket pekerjaan pengadaan spoon pile memerlukan aktivitas pembelian diameter 800 mm dan juga diameter 1000 mm dari pihak ketiga. Lalu selanjutnya, rumpun pekerjaan persiapan ini dilanjutkan hingga aktivitas pemindahan material dan juga perapian sampah. Lalu selanjutnya di sini ada bab 5 Project Schedule Management. Untuk plan schedule management inputnya ada Project Charter, Project Management Plan, IEF, dan OA. Untuk tools tekniknya ada laporan harian. Dan format checklist. Untuk outputnya terlihat pada tabel berikut. Selanjutnya adalah tahap Define Activities, di mana dari WBS akan diuraikan lebih rinci. Untuk inputnya ada Plan Schedule Management, tools and tekniknya ada Expert Judgment dan juga Decomposition. Untuk outputnya ada Activity List, Activity Attributes, Milestone List, dan Change Request. Selanjutnya dilakukan sequence activities untuk menentukan urutan pekerjaan menggunakan metode Precedence Diagramming Method. Hubungan aktivitas yang digunakan didominasi oleh finish to start yang dapat dilihat pada output berikut. Selanjutnya ada Estimate Activity Duration, di mana tools tekniknya menggunakan bottom-up estimation yang menggunakan di pendetailan WBS dan juga form dari pekerjaan. Outputnya di sini ada tabel Duration Estimates, ini lanjutannya, dan ada tabel Basis of Estimates. Selanjutnya adalah tahap develop schedule digunakan metode CPM untuk menentukan jalur kritis proyek. Selain itu, dipertimbangkan strategi fast tracking pada beberapa pekerjaan agar durasi lebih efisien. Berikut diagram jalur kritis CPM. Output dari tahap ini adalah kurva S proyek yang menunjukkan hubungan antara progres pekerjaan dan waktu pelaksanaan sebagai acuan monitoring selama proyek berlangsung. Selanjutnya adalah bab 6, di mana Project Cost Management. Yang pertama ada Plan Cost Management. Berikut inputnya. Untuk tools tekniknya menggunakan Bill of Quantity atau BOQ dan laporan pembiayaan. Kita di sini menggunakan pekerjaan UDICH dengan volume pekerjaan sebesar 300 juta. Dan berikut output yang dihasilkan adalah tabel dari Plan Cost Management yang memuat satuan biaya, metode estimasi, batas toleransi penyimpangan biaya, sistem pelaporan keuangan, dan prosedur pengendalian perubahan biaya proyek. Selanjutnya ada Estimate Cost, di mana kita menggunakan metode Parametric Estimating dan juga Bottom Up untuk merinci setiap anggaran yang ada di pekerjaan. Untuk outputnya di sini berikut ada untuk subtotal 1.1 pekerjaan persiapan. Selanjutnya ada Determine Budget, di mana untuk tools and tekniknya di sini ada Expert Judgment, Cost Aggregation, dan juga Data Analysis. Dan berikut outputnya berupa tabel RAB untuk pekerjaan spoon pile tunggal. Dilanjut dengan tabel RAB dari pekerjaan spoon pile ganda, lalu tabel RAB dari pekerjaan lapisan linear, pekerjaan perpipaan, pekerjaan bak kontrol, dan pekerjaan UDICH, sehingga total anggaran proyek sebesar 33 miliar rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke Project Quality Management, yang dimana input yang digunakan adalah Project Charter, Project Management Plan, Project Dokumen seperti S-Curve, RAB, dan lain-lainnya. Dari input dan tools teknik yang sudah digunakan, muncullah output dari hasilnya, ya berupa form kebijakan mutu, instruksi kerja, dan kemudian ada SOP, seperti alur penanganan ketidaksesuaian, dan terakhir adalah format untuk dokumen checklist-nya. Oke, selanjutnya kita maju ke Project Quality Management tentang Manage Quality, yang bagaimana input yang digunakan adalah Project Documents, seperti Lesson Learned Register, Quality Control Measurement, Risk Report, dan Quality Metrics.
Dan ini output yang sudah kami lakukan atau kami sudah kerjakan berupa pelaporan kualitas bulanan. Oke, sekarang kita masuk ke bab 8 tentang project risk management, yang di mana pada tahap risk management plan ini kami terlebih dahulu mengidentifikasi risiko berdasarkan project charter dan project management plan. Yang di mana analisis difokuskan pada pekerjaan pemasangan geomembran dengan mempertimbangkan batasan anggaran, durasi selama 180 hari pekerjaan, risiko tingkat tinggi yang mungkin terjadi, serta kebutuhan para stakeholder. Kemudian output yang dihasilkan adalah seperti risk management plan, kemudian pendetailan RBS dari pemasangan geomembran, kemudian ada pendetailan pendekatan penilaian risiko kualitatif yang seperti bisa dilihat pada PowerPoint di depan layar, dan seperti adanya risiko dapat diterima dan risiko yang tidak dapat diterima. Bisa dilihat juga penjelasannya pada PowerPoint. Sekarang kita masuk ke bab 8 tentang project management di bagian identify risk, yang di mana tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan suatu proyek. Kemudian output yang dikeluarkan berupa tabel risk register yang bisa dilihat pada layar, yang di mana terdapat aspek-aspeknya seperti aspek manajerial dan aspek fisik. Kemudian ada aspek mekanik dan aspek termal, yang di dalamnya terdapat deskripsi resikonya, faktor-faktor penyebabnya, akibat yang ditimbulkan, langkah preventifnya, kemudian ada langkah korektifnya, waktu penanggung jawabnya, rating akibat, rating kemungkinan, dan level resikonya. Setelah risiko itu berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah kualitatif risk analysis, yaitu proses menilai tingkat prioritas setiap risiko berdasarkan probabilitas terjadinya dan besarnya dampak yang ditimbulkan. Buat yaitu berupa tabel yang berisikan kualitatif risk analysis yang beraspekkan 4, yaitu manajerial, fisika 3, mekanik, dan termal. Kemudian output berikutnya adalah keterangan level risiko yang bisa dilihat dari sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian terdapat juga risk report yang berkategori sama seperti sebelumnya, manajerial, fisika 3, mekanik, dan termal, dan semuanya dinilai dan dapat dilihat scoring-nya pada tabel tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang quantitative risk analysis, yang di mana inputnya berupa risk register, risk management plan, project scope statement, project management plan yang berupa project schedule management plan, dan project cost management plan. Kemudian ada organisasi proses assets yang berupa data historis. Di sini kedua risiko tersebut memiliki nilai probabilitas dan dampak yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan risk score sebesar 16 dan dikategorikan sebagai risk yang sangat tinggi gitu. Oleh karena itu, risiko ini tidak dapat diterima dan memerlukan tindakan mitigasi yang tertentu. Berdasarkan perhitungannya, expected monetary value atau EMF, total exposure risiko proyek mencapai 161 juta atau setara dengan 28% dari nilai paket pekerjaan sebesar 575 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa pengendalian risiko menjadi faktor penting untuk mencegah potensi kerugian biaya. Oke, kemudian hal yang tadi kita bahas di project risk management yaitu tentang plan risk response, yang di mana inputnya berupa project management plan sebagai acuan dalam menentukan respon, kemudian risk register yang berisi urutan prioritas risiko, dan kemudian ada interface environmental factors yang berisi peraturan dan standar yang berlaku, dan yang terakhir ada organizational process assets. Kedua risiko ini tersebut memiliki probabilitas dan dampak yang tinggi sehingga menghasilkan risiko sebesar 16 dan dikategorikan sebagai risiko yang tinggi. Untuk mengendalikan itu semua dapat diterapkan berbagai tindakan mitigasi dan metode pemantauan seperti pemeriksaan kondisi area kerja sebelum pemasangan, pengawasan kualitas material, serta pengendalian prosedur instalasi. Setelah risiko itu diterapkan, tingkat probabilitas dan dampak risiko berhasil diturunkan dari 4 menjadi 2, sehingga skor risiko sisa menurun menjadi 4 dan masuk ke kategori sangat rendah. Kemudian pada tahap Project Environmental Planning, dilakukan identifikasi kebutuhan proyek yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, regulasi yang berlaku, perizinan, karakteristik pelaksanaan, dan data historis proyek. Selanjutnya, berbagai tools dan teknik seperti environmental planning, environmental assurance, dan environmental control digunakan untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar lingkungan serta memenuhi persyaratan regulasi. Kemudian lanjut ke output, yang pertama ada environmental planning, yaitu berupa RKL atau rencana pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat 6 dampak lingkungan yang akan dikelola. Yang pertama ada penurunan kualitas udara, kebisingan berlebih, gangguan stabilitas lereng, timbulan limbah non-P3, limpasan air kotor, dan alih fungsi lahan serta berkurangnya vegetasi. Kemudian masuk ke output selanjutnya yaitu environmental assurance, yaitu berupa RPL atau rencana pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ketika sudah dilakukan pengelolaan, maka akan dipantau pengelolaannya apakah berhasil atau tidak. Untuk dampak lingkungan yang dipantau sama seperti pada RKL. Yang terakhir ada environmental control, yaitu dilakukan ketika proyeknya sudah berjalan. Ini untuk melakukan pengujian pada masing-masing parameter. Kemudian masuk ke perencanaan keselamatan proyek atau project safety planning. Untuk inputnya berupa regulasi K3, persyaratan kontrak, komitmen manajemen, kondisi lokasi, dan kebijakan keselamatan. Kemudian diterapkan melalui tools dan teknik berupa hazard analysis, seleksi subkontraktor yang kompeten, serta pemberian insentif untuk meningkatkan budaya serta kinerja keselamatan kerja. Untuk output bagian ini fokuskan pada paket pekerjaan pemasangan geomembran dan aktivitas penyambungan geomembran dengan mesin welding. Untuk output yang pertama berupa IBPRP, pertama dilakukan identifikasi bahaya lalu resiko, kemudian menilai tingkat resikonya dengan mengkalikan kemungkinan dengan keparahan, dan didapatkan untuk 2 uraian pekerjaan ini resikonya bernilai sedang. Kemudian dilakukan pengendalian resiko awal sehingga tersisa resiko dengan tingkat kecil. Untuk kedua resiko ini kemudian masih dilakukan pengendalian resiko lanjutan. Output selanjutnya adalah budgeting. Anggaran K3 disusun secara terpisah dari biaya kontrak utama dengan cadangan biaya tak terduga. Untuk total RB K3 ini bernilai sebesar 3% dari nilai kontrak utama. Output selanjutnya berupa safety administration. Jadi untuk memastikan penerapan K3 berjalan efektif, dilakukan inspeksi patroli keselamatan dan audit internal secara rutin selama proyek berlangsung. Kegiatan ini melibatkan manajer proyek, manajer teknik, ahli K3 serta mandor atau subkontraktor untuk memantau dan meningkatkan kinerja keselamatan kerja. Sekian video presentasi dari kelompok 2 manajemen proyek TL02. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.